Vaksinasi atau imunisasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi. Salah satu vaksin COVID-19 yang dipesan Indonesia sudah tiba di tanah air pada Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Vaksin yang dikemas dalam kontainer berpendingin tersebut diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Beijing, Cina. Vaksin ini disebut dengan nama CoronaVac dan diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Cina yang bermarkas di Beijing. Perusahaan yang satu ini memang fokus pada bidang riset, pengembangan, pembuatan hingga komersialisasi vaksin-vaksin untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada manusia. Cara kerja vaksin melalui uji klinis yang telah dilakukan di sejumlah negara. CoronaVac yang dibuat dari virus SARS-CoV-2 non-aktif ini bekerja dengan cara memicu respon kekebalan tubuh dengan cepat. Namun demikian, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin ini di dalam tubuh tidak lebih banyak dari antibodi yang berhasil terbentuk pada orang yang telah pulih dari COVID-19. Ini berdasarkan publikasi Sinovac pada 18 November 2020 terkait dengan hasil uji klinis mereka. Meski tidak sebanyak itu, akan tetapi antibodi yang dihasilkan dengan vaksinasi menggunakan vaksin ini disebut sudah cukup berdasarkan studi praklinis yang dilakukan terhadap kera. Efek samping vaksin Sinovac. Ada dua efek samping yang muncul pada vaksin Sinovac. Pertama, efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, dan pembengkakan. Kedua, efek samping sistemik berupa nyeri otot dan demam. Frekuensi efek samping dengan gejala, sakit kepala, gangguan di kulit, dan diare yang dilaporkan hanya 0,1% sampai 1%. Efek samping tersebut tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 13 Januari 2021 menjadi orang pertama Indonesia yang divaksinasi vaksin COVID-19. Vaksinasi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ada 4 tahapan vaksinasi. Yang pertama, mulai dari klasifikasi data. Yang kedua, melakukan serangkaian tes kesehatan. Yang ketiga, penyuntikan vaksin serta mendapatkan kartu tanda suntik vaksin COVID-19 pasca disuntik. Yang keempat, menyampaikan laporan kepada petugas vaksinasi tentang efek samping yang dialami. Ada 3 kelompok besar yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 perdana. Kelompok 1 terdiri dari pejabat publik pusat dan daerah. Kelompok kedua terdiri dari pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah. Kelompok ketiga terdiri dari tokoh agama di daerah. Menurut hadis riwayat Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Said bin Abu Husain. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atta bin Abu Robbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Menurut hadis riwayat Ahmad, yang artinya, aku pernah berada di samping Rasulullah, lalu datanglah serombongan Arab Baduy. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya wahai para hamba Allah.
Berobatlah sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Menurut hadis riwayat Abu Daud yang artinya menjaga diri dari penyakit pun juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menggarisbawahi jika obat yang digunakan haruslah yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram.